Desas-desus kabar yang menyebutkan akan ada kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM akhirnya terjawab. Pemerintah memastikan harga bensin subsidi jenis Pertalite dan solar akan mengalami kenaikan. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto saat menjawab pertanyaan di forum RSIS Distinguished Public Lecture pada Selasa 30 Agustus 2022. Sehari sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun. Diminta untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun. Rinciannya, bantuan akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok keluarga penerima manfaat dalam bentuk bantuan langsung tunai sebesar Rp12,4 triliun. Bantuan akan disalurkan sebesar Rp150.000 sebanyak 4 kali. Bagi pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta juga akan diberikan bantuan sebesar Rp600.000 dengan total anggaran Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja. Selain itu, Kementerian Keuangan juga akan menerbitkan aturan di mana 2% dari DAU dan DBH akan diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi transportasi untuk angkutan umum, ojek, dan nelayan. Alasan pemerintah akan menaikkan harga BBM subsidi disebabkan besaran subsidi untuk energi beresiko melonjak ke posisi Rp700 triliun atau bertambah Rp198 triliun dari realisasi saat ini. Resiko lonjakan kenaikan biaya subsidi ini bisa terjadi jika konsumsi BBM subsidi dan solar tidak kunjung dibatasi. Karena pemerintah perlu mengeluarkan biaya dana demi menambah kuota Pertalite dari 23 juta kiloliter menjadi 29 kiloliter. Saat ini harga keekonomian Pertalite adalah Rp14.450 per liter. Sementara harga jual ecer saat ini Rp7.650 per liter. Ada selisih harga sebesar Rp6.800 per liter atau subsidi APBN sebesar 47,1%. Sementara itu, untuk solar, harga seharusnya adalah Rp13.950 per liter, sedangkan harga jualnya Rp5.150 per liter. Ada selisih harga Rp8.800 per liter atau subsidi sebesar 63,1%. Dalam postingan Instagramnya, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa 89% solar dinikmati dunia usaha, sedangkan 11% lainnya dinikmati oleh rumah tangga. Dari total segmen rumah tangga, ternyata 95% dinikmati rumah tangga mampu dan hanya 5% yang dinikmati rumah tangga miskin seperti petani dan nelayan. Sementara untuk Pertalite sebaliknya, 14% dinikmati dunia usaha sedangkan sebagian besar dinikmati oleh rumah tangga yakni 86%. Dari yang dinikmati rumah tangga, ternyata 80% dinikmati rumah tangga mampu dan hanya 20% yang dinikmati rumah tangga miskin. Merespon rencana kenaikan harga BBM, menurut Direktur Ashmore Asset Management Stephen Satyayuda mengatakan jika harga BBM naik 30%, maka laju inflasi bisa mencapai 5,5% hingga 6%. Untuk itu, pemerintah perlu mewanti-wanti hal ini. Kami estimasi kalau kenaikannya sekitar 30% di Pertalite dan 50% di diesel, ya mungkin inflasi itu akan ada di range 5,5 sampai 6%, ya. Yang mana sebetulnya kalau kita melihat angka 5,5 sampai 6% ini on relative basis, kalau kita bandingkan dengan negara berkembang lain, kita itu relatif masih ada di bawah, ya, atau jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara berkembang lain. Kenaikan subsidi memang tak lepas dari kebijakan pemerintah yang ingin tetap menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah tentunya paham kenaikan harga BBM akan berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sebelum pengumuman resmi dari pemerintah apakah BBM bersubsidi jadi dinaikkan atau tidak, yang menjadi pekerjaan rumah kita bersama adalah memastikan agar subsidi BBM tepat sasaran ke depannya, agar masyarakat miskin tak lagi menjadi korban. Tim Redaksi CNBC Indonesia.